sini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra versi 5.0. Kemudian kita hilangkan gridnya supaya lebih mudah dalam mengerjakan. Kemudian langkah pertama yaitu pilih slider. Kita beri nama A. A ini sebagai koefisien dari x kuadrat. Karena fungsi persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Untuk nilai minimum dan maksimumnya itu bebas, dan kemudian untuk incrementnya lebih baik dikosongkan atau diisi 0,1. Jika apabila kita pilih 1, nanti slidernya akan berjalan patah-patah. Kemudian pilih slider yang kedua, kita beri nama B. B ini sebagai koefisien dari X. Kemudian C. C ini sebagai konstanta. Kemudian kita rapikan. Pilih fix object dan absolute position on screen dalam keadaan on. Hal ini supaya apabila kita ingin memperbesar atau memperkecil, tidak akan bergerak objeknya. Nah, langkah selanjutnya, kita tulis judul materi. Pilih teks, kemudian pilihlah teks formula. Kemudian kita ketik, misalnya fungsi persamaan kuadrat. Nah, untuk tulisan teks formula ini, jika ingin kita memberi spasi, jangan lupa pilih space untuk spasinya. Kemudian kita pilih teks lagi untuk menulis fungsi persamaan fx. Yaitu ax kuadrat, untuk kuadrat pilih simbol, pilih basic, kemudian pilih kuadrat, plus bx plus c. Nah, untuk menentukan fungsinya, kita bisa menulis pada input di bawah ini, misalnya f, kemudian kita tulis fungsi persamaannya, ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita enter. Lalu kita edit sama dengan kan objek f, dan kita oke. Hasilnya akan sama dengan slider juga function. Nah, langkah berikutnya kita pilih input box. Kita tulis captionnya nilai A sama dengan, pilih link objek A. Nah, oke. Kita bisa memperpendek inputnya ini dengan cara klik kanan, pilih object properties, kemudian pilih style. Kita bisa ubah jadi 3 atau 4 atau 5. Terus kita pilih input box lagi. Kita beri nama B sama dengan pilih link object B. Kemudian nilai C. Pilih link object C. Pastikan fix object absolute position on screen on semua. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan nilai diskriminan yaitu D. Rumus dari diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Kita pilih teks. Kita tulis nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC, sama dengan, untuk nilai-nilainya kita pilih objek. Objek ini berisi input-input nilai. Untuk B kita pilih objek B, kemudian kuadrat min 4 dikalikan A, beri simbol kali, objek C. Untuk hasil akhirnya kita tulis pada input. Kita bisa beri nama misalnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian kita enter. Kemudian kita edit lagi.
untuk menentukan hasil akhirnya, sama dengan D. Selanjutnya kita menentukan persamaan sumbu simetri, yaitu rumusnya X sama dengan min P per 2A. X sama dengan, untuk pecahan kita pilih roots and fraction, pilih A per B, kita ubah sesuai rumusnya, min B per 2A. Kemudian untuk nilai-nilainya kita pilih roots and fraction lagi, kita ubah min B, kita pilih objek B, kemudian 2, pilih simbol perkalian, dikalikan objek A. Untuk hasil akhirnya kita tulis pada input di bawah ini. Misalnya E sama dengan min B per 2A. Nah, lalu kita edit lagi. Kita on-kan fix object dan absolute position on screen. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai maksimum atau minimum dari fx. Yaitu Y sama dengan D per min 4A. Y sama dengan, pilih roots and fraction, pilih A per B, kita ubah fungsinya, D per min 4A. Untuk nilai-nilainya kita pilih objek D min 4, pilih simbol perkalian, dikalikan objek A. Nah, untuk hasil akhirnya kita tulis pada input. Kita beri nama G karena F sudah digunakan pada function. G sama dengan D per min 4A. Lalu kita edit lagi untuk menentukan hasil akhirnya. Pilih objek G. Setelah itu kita menentukan koordinat titik-titik puncak. Kita tulis pada teks koordinat titik-titik puncak. Nah, koordinat titik-titik puncak itu adalah X, Y. Dan kita sudah tahu hasilnya X dan Y, sehingga kita bisa tulis pada objek, pilih E, objek G. Untuk menentukan titik puncak pada grafik, kita tulis pada input. Kita beri nama A besar itu menunjukkan suatu titik. E, G. Kemudian kita enter. Nah, sehingga diketahui titik pada grafik, titik puncak pada grafik ini. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan akar-akar fx. Adalah, nah, untuk menentukan akar-akar fx ini, akar-akar persamaan kuadrat dapat pula dipandang sebagai titik potongnya dengan sumbu x atau garis y sama dengan 0. Sehingga kita bisa menentukan akar-akar fx dengan menentukan titik-titik potong pada sumbu x. Nah, pertama kita buat shadernya nilai A sama dengan 1, kemudian misalnya B sama dengan 2. Kemudian C kita ubah supaya grafik ini memotong pada sumbu X, misalnya ini.
Nah, kemudian kita pilih poin, kita letakkan pada perpotongan parabola dengan sumbu X di sumbu X. Nah, hal ini supaya hasil nilai diskriminan bernilai positif. Karena apabila A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas, dan apabila D lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik, sehingga kita bisa mudah menentukan titik sumbu X ini. Nah, kemudian kita edit akar-akar fx ini, kita menentukan hasilnya. Kurung buka, kita pilih objek titik B besar, kemudian objek pilih C sebagai titik C, kemudian kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan perpotongan X terhadap sumbu Y. Kita pilih teks, perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, kita tentukan dulu perpotongannya. Titik potong sumbu Y diperoleh saat X sama dengan 0. Sehingga kita bisa menentukannya dengan pilih poin. Sebelum itu, kita menentukan grafik ini supaya memotong pada sumbu X. Sumbu Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih poin. Kita letakkan pada perpotongan parabola di sumbu Y. Nah, jika sudah, maka kita edit terlebih dahulu untuk menentukan hasil perpotongannya. Kita pilih objek, lalu pilih D sebagai titik D, dan kita oke. Jika kita ingin memberikan garis sumbu simetri pada grafik, dapat dilakukan dengan pilih perpendicular bisector, klik pada titik B dan C. Nah, jika kita ingin animasi ini bergerak, kita bisa pilih klik kanan, pilih animation on, kemudian slider C, animation on. Nah, untuk slider A, biarkan A sama dengan 1, supaya titik puncaknya ini tidak bergerak kemana-mana. Nah, seperti ini. Nah, sehingga biarkan A sama dengan 1. Nah, demikian fungsi persamaan kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra.